Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Interferon ingin menyampaikan materi yang sudah kami siapkan. Dan selamat menyaksikan. Sejarah interferon. Sejarah penemuan interferon dimulai pada tahun 1954 ketika Nagano dan Kojima menemukan pada virus di kelinci. 3 tahun kemudian, Isaac dan Lindemann berhasil mengisolasi molekul yang serupa dari sel ayam dan molekul tersebut disebut interferon. Percobaan dilakukan secara in vitro terhadap kultur sel ayam yang diinfeksi dengan virus influenza. Medium dilakukan dari kultur terinfeksi dibebaskan dari sel dan virus. Ke kultur sel yang sehat ditambahkan medium, kemudian diberi virus lainnya. Ternyata kultur tersebut tidak terinfeksi. Interferon adalah sitokin atau protein kecil yang bertugas sebagai modulator respon imun tubuh. Artinya, interferon adalah suatu protein yang berfungsi sebagai pertahanan pertama ketika virus memasuki tubuh. Contohnya ketika kamu sedang sakit atau sedang terjangkit virus. Nah, interferon ini yang akan terjun pertama atau menolong kamu untuk menahan virus tersebut. Namun, pada bioteknologi modern ini, interferon dikembangkan untuk membantu manusia melawan penyakit yang lebih spesifik. Interferon dalam bioteknologi diproduksi melalui rekombinan DNA. Fungsi dari interferon. Yang pertama, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, interferon sebagai alarm darurat dalam tubuh. Yang ketiga, interferon membangunkan sel-sel yang terinfeksi virus dan sekitarnya. Yang keempat, interferon berfungsi untuk menghambat replikasi virus dan mengekskresikan sel pembunuh alami virus seperti limfosit T. Klasifikasi. Berdasarkan sifat antigenik, interferon terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, interferon alfa. Interferon alfa merupakan suatu produk leukosit atau nama klasiknya leukosit interferon. Interferon alfa manusia paling sedikit mempunyai 5 perbedaan meskipun homolog dan strukturnya sama. Sedikitnya, ada 13 gen bebas pada interferon alfa, bertempat di kromosom 9 sel manusia. Gen-gen tidak mempunyai intron. Selain itu, diketahui adanya 6 pseudogenes. Yang kedua, interferon beta. Pada mula penemuannya merupakan produk fibroblast yang terinfeksi virus sehingga dinamakan fibroblast interferon atau FIF. Strukturnya mirip dengan interferon alfa dan memiliki reseptor yang sama. Perbedaan nyata dengan interferon alfa ialah pada gen-gen, host cell range, kurva dosis respon, dan aksi sistolik pada sel. Sama seperti interferon alfa, gen interferon beta tidak mempunyai intron dan lokasinya berada pada kromosom 2, 5, dan 9. Yang ketiga, interferon gamma. Interferon gamma disebut juga imun interferon. Berbeda dengan interferon alfa dan beta, interferon gamma labil pada pH 2 dan sifatnya menunjukkan bukan saja sebagai antiviral tetapi juga sebagai antiselular atau antitumor. Kedua sifatnya berhubungan erat dengan respon imun. Gen interferon gamma hanya sedikit homolog dengan gen interferon alfa dan beta. Mempunyai 3 intron dan berlokasi pada kromosom 12. Berdasarkan penginduksi. Yang pertama ada tipe 1, termasuk dalam tipe 1 adalah interferon dengan penginduksi virus yaitu interferon alfa dan beta. Suatu virus dapat merangsang pembentukan interferon yang berbeda dalam spesies yang berbeda. Sedangkan virus yang berbeda dapat menghasilkan interferon yang sama pada suatu tipe sel. Dapat dikatakan pembentukan interferon berdasarkan sel coded dan bukan virus coded. Ada tipe 2 yaitu interferon gamma termasuk tipe 2. Sebagai penginduksi adalah mitogen atau antigen. Selanjutnya sifat biologi. Interferon yaitu antiviral antibiotik dengan spektrum lebar. Bersifat spesies spesifik di mana interferon manusia bekerja pada manusia dan tidak pada kebanyakan spesies vertebrata. Reaktivitas saling dapat terjadi antara interferon manusia dan interferon monyet. Sifat antiviral dari interferon tidak virus spesifik. Interferon yang diinduksi oleh paramyxovirus juga efektif terhadap togavirus. Kebanyakan gen-gen interferon alfa dan beta manusia tidak mengandung intron. Hal ini memungkinkan interferon manusia dapat membentuk klonal pada sel bakteri dan ragi. Intron terdapat pada interferon gamma manusia.
Sensitivitas bervariasi tergantung dari virus penginduksi. Virus relatif resisten terhadap interferon di mana virus tersebut sebagai induktor, tetapi terhadap virus lain merupakan inhibitor kuat. Interferon tidak menurunkan muatan yang resisten. Mekanisme cara kerja interferon. Hampir setiap sel tubuh menghasilkan interferon yang terdiri dari 3 jenis utama, yaitu interferon alfa, interferon beta, dan interferon gamma. Sel tubuh yang terinfeksi virus atau bakteri akan mengeluarkan interferon alfa dan beta sebagai sinyal peringatan untuk sistem kekebalan tubuh. Hal ini memicu sel darah putih atau bagian dari sistem imun melepaskan interferon gamma untuk melawan virus atau bakteri. Interferon bekerja dengan beberapa cara, yaitu peringatan terhadap sistem imun terkait adanya patogen atau kuman penyebab penyakit, membantu sistem imun untuk mengenali patogen, memberitahu sel imun untuk menyerang dan menghentikan pertumbuhan patogen dan sel kanker, dan membantu sel yang sehat melawan infeksi. Penggunaan interferon. Yang pertama, obat ini diberikan melalui intravena baik melalui infus atau suntikan. Yang kedua, pemberian interferon harus dilakukan oleh tenaga medis profesional. Yang ketiga, jangan menerima interferon apabila warna cairannya telah berubah. Yang keempat, gunakan obat ini sesuai dengan aturan dan jangan menghentikan penggunaannya tanpa berkonsultasi dengan dokter. Terapi interferon. Interferon alfa dan beta telah digunakan untuk penyembuhan berbagai infeksi virus. Salah satunya adalah beberapa hepatitis C dan B tertentu yang bersifat kronis serta akut dapat menggunakan interferon alfa. Sementara itu, interferon gamma yang berperan dalam aktivasi makrofag digunakan dalam penyembuhan kusta lepromatosa, toksoplasmosis, dan leishmaniasis. Efek antiproliferasi yang dimiliki interferon juga menyebabkan senyawa ini dapat digunakan untuk mengatasi tumor, seperti melanoma dan sarkoma Kaposi. Terapi interferon digunakan sebagai pengobatan untuk kanker. Pengobatan ini paling efektif untuk mengobati keganasan hematologi, leukemia, dan limfoma, termasuk leukemia sel berbulu, leukemia myeloid kronis, limfoma nodular, dan kulite limfoma sel. Penggunaan interferon pengobatan memang dibatasi karena adanya efek samping berupa demam, malaise, kelelahan, dan nyeri otot. Selain itu, interferon juga bersifat toksik atau beracun terhadap hati, ginjal, sumsum tulang, dan jantung. Efek samping. Masalahnya walaupun interferon berfungsi ganda, yaitu melindungi tubuh dari serangan penyakit dan sekaligus membunuh agen penyebab penyakit, obat ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, menyebabkan turunnya daya lihat dan bahkan rontoknya rambut. Yang kedua, masa terapi lama bahkan sampai lebih dari 1 tahun. Pemberian interferon dapat memberikan efek samping yang mirip dengan gejala-gejala flu, seperti demam, menggigil, sakit kepala, sakit-sakit, dan nyeri-nyeri otot, malaise. Efek ini dapat terjadi pada pemberian semua jenis interferon. Efek samping lain yang mungkin disebabkan oleh dosis-dosis yang lebih tinggi adalah kelelahan, diare, mual, muntah, nyeri perut, sakit-sakit, persendian, dan tulang belakang, dan dizziness. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.